lagi sekali-kali hal yang wajar. Oke, apa bisa saya bantu? Oke. Tolong perkenalkan diri dulu, siapa? Agak dibuka dikit kali Silakan. supaya itu. Baik Pak, kami dari JAPNA ya, organisasi wartawan dari grup Tempo sama Kompas juga ya. Yang rencananya sesuai dengan yang sahabat dan Bapak mau bikin buku tentang pertahanan. Terkait dengan itu ya hari ini sesuai dengan jadwal yang Bapak itu yang sudah Bapak agendakan, kami hadir di sini untuk wawancara, mendalami bahan-bahan yang penulisan buku itu. Kami hadir di sini saya Bahrudin Yakub Pak. Sudah itu ada Ibu Sri Surastiti, beliau yang leadernya ya. Dan ada Bu Rin Hindriati gitu. Jadi 3 orang ini. Selain itu di ruangan lain ada narasumber yang sudah hadir juga yang sudah cukup lama terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan gitu. Ada Pak Robert Sujasmin, ada Bu Ani Cahyani. Ani Cahyani ya, ada satu lagi Pak Nugroho Cahyadi di ruangan lain. Beliau juga monitor kegiatan kita di sini. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya. Seperti saya ceritakan tadi, nanti hal yang teknis Bapak ini menguasai sekali. Saya kan baru belajar masalah pertanahan ini ya sejak kemarin. Ya. Kalau beliau ini, terutama Pak Agus, Pak Iing, Ibu Yulia, Pak Irjen ini, walaupun dari BPKP sudah ada di sini berapa tahun? 10 tahun? 2013 awal. 2013. 8 tahun. Atau mau 9 tahun Pak. Sebenarnya kan dia sudah berjuang sampai puluhan tahun itu Pak, 30 tahun lebih mencari keadilan itu. Bisa kita perkenankan untuk menceritakan dosa? Ya udah tahu cerita beliau itu, kita kalau bisa selesaikan dari kemarin kita mau selesaikan. Tapi nggak bisa selesaikan, beliau kan udah pernah ke Mahkamah Agung, kemana-mana gitu kan. Jadi intinya adalah ini kasus yang Ibu ceritakan. Ada orang yang tidak bisa terselesaikan atau belum terselesaikan. Bukan kita tidak mau menyelesaikan, karena rumitnya masalah tadi. Oleh sebab itu nanti ya yang hal yang sangat teknis Ibu tanyakan sama Pak Iing yang tentang aspek bagaimana rumitnya hukum, ya kan? Kemudian case yang Ibu ceritakan Podomoro tadi, apa? Iya, karena kebetulan juga saya Bukan Podomoro apa tadi? iya Agung Podomoro. Yang di Central Park itu. Central Park, Tanjung ya. Duren, Pak, yang di Tanjung Duren. Iya. Iya, nah itu sebenarnya siapa brokernya itu Pak sudah mengakui gitu loh Pak bahwa dia sebenarnya main-main juga di pengadilan untuk mengambil tanah itu. Kalau Artinya pengadilan bukan kesulitan kita. Saya bukan ketua Mahkamah Agung. maksud saya sistem penyelesaian tanah ini kan harusnya ada koordinasi gitu ya Pak ya. Artinya jadi ketika orang mencari keadilan dia nggak bingung mau kemana di pengadilan ternyata juga bisa dibayar gitu ya. Kemudian ke BPN juga tidak ada kepastian gitu kan, kasihan juga Pak. Ya Ibu dari tadi kadang-kadang proses pengadilan kan kenapa kita di Undang-Undang Pertanahan kita selesaikan. Kalau misal kasus Ibu kasus Pak Sujasmin dan lain-lain itu, saya merasa sangat sedih. Saya merasa bertanggung jawab. Tapi I can do it alone. Karena banyak faktor, banyak kelembagaan. Ini persoalan negara kita. Ini nggak gambar umum ya. Itulah negara kita yang masih sangat terkotak-kotak ini. Ya. Tapi sudah jauh lebih baik. Hari ini jauh lebih baik. Walaupun belum nggak terjadi lagi. Yang lama-lama kita selesaikan. Ya kan? Nah, kalau misalnya kasus Pak Robert Sujasmin ini misalnya Ibu siapa itu? Ibu Ani. Ada lagi yang Nugroho. Mereka ini berhadapan dengan para konglomerat itu loh Pak. Betul. Itu loh. Jadi, betul. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang besar ini. Betul. Betul. Kasian, Pak. Betul sekali. Sebenarnya kan begini Pak, kalau misalnya ada masalah-masalah kasus tanah itu,
yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh BPN. Nggak bisa. Kalau bisa kita selesaikan, Bu. Ada. Ribuan kita selesaikan tiap tahun. Ya maksudnya begini Pak, karena ini kan pintu masuknya seperti Bu Ani itu, ada bakahnya hilangnya di mana? Di BPN. Ya. Nah itu kan awal timbulnya dari masalah ini adalah di BPN itu Pak. Ya. Begitu juga Ya. Pak Robert, Ya. sudah ada surat ini, tapi BPN tetap tidak mau menerbitkan. Ya. Itu. Begitu juga dengan kasusnya Pak Nugroho, sudah ada Kepres dari Presiden ya. Nah, kemudian bisa dibatalkan oleh BPN, misalnya seperti itu. Nah, kasus-kasus ini sebenarnya Pak, itu kan tidak harus diselesaikan ke pengadilan. Kalau sesimpel itu, Bu, mudah bener. Alhamdulillah. Kalau bisa saya batalkan, Bu, saya batalkan hari ini. Bapak, Ibu tahu nggak? Saya, Pak Dirjen, saya direktur, dilaporkan ke Bareskrim. Kita diperiksa karena tidak melaksanakan sebuah keputusan, ada dua keputusan bertentangan. Keputusan perdata mengatakan si A yang benar, keputusan tata usaha mengatakan si B yang benar. Kita minta pendapat Mahkamah Agung. Nah, menurut kita panggil waktu itu Pak Edi Harij, Wakil Menteri. Itu kan ahli hukum pidana. Bagaimana harus kita lakukan itu? Pak Edi mengatakan, dan Mahkamah Agung juga mengatakan sama. Kalau ada keputusan administrasi dengan keputusan perdata yang menang. Oleh sebab itu kita nggak bisa laksanakan keputusan ini. Yang menang secara administrasi melaporkan kita bahwa abuse of power, tidak melaksanakan keputusan. Padahal kita nggak bisa. Kalau kita laksanakan keputusan ini, keputusan pidana perdata, si B yang menang. Jadi menteri aja itu. Inilah persoalan negeri kita ini yang merupakan tanggung jawab kita semua untuk kita perbaiki. Pak, saya potong itu kan ada kalau ada dua keputusan itu berarti kan ada dua dokumen yang asli dan palsu gitu ya Pak. Enggak seperti itu Pak Ing, dia ceritakan Pak Ing. Pak Sofyan pernah bilang bahwa kalau memberantas masalah tanah ini itu dibubarkan dulu pabrik pembuatan surat palsu gitu Pak. Nah, kalau kita tahu ditangkap banyak oleh polisi, itu bekas lurah di Bekasi ditangkap oleh polisi, 1 koper itu sertifikat girik palsu, ditangkap banyak. Selamat sore. Terima kasih kepada Yapena, wartawan-wartawan yang mau menulis buku Gurita Mafia Tanah. Karena pagi tadi kami diundang ke Kementerian ATR BPN sebagai narasumber bersama dengan Ibu Ani Cahyani dan Bapak Robert Sujasmin. Kami senang sekali sebagai narasumber bisa bertatap muka dengan para petinggi ATR BPN untuk mencari solusi nasib kami. Tetapi kami agak kecewa karena kami tidak bisa bertatap langsung dengan Pak Menteri dan para jajaran tertinggi karena kami lewat Zoom yang dibatasi oleh dinding kaca. Tapi tidak apa-apa. Maaf Pak Menteri kalau saya menyatakan kekecewaan ini, dan terima kasih atas perhatian Pak Menteri yang telah menjawab bahwa itu bukan kesalahan Pak Kementerian, tetapi karena itu adalah misinformasi antara para penulis dengan kami sebagai narasumber. Tapi bagaimanapun kami sebagai narasumber adalah korban mafia tanah. Kami adalah anggota FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Dari penjelasan Pak Menteri tadi, saya sangat bangga karena Pak Menteri bertekad dan berniat menyelesaikan masalah mafia tanah atau korban perampasan tanah ini dengan sangat cepat dan adil. Memang ada kesulitan yang dikatakan Pak Menteri tadi, bahwa kalau itu nyangkut dengan keputusan pengadilan, maka Pak Menteri tidak bisa bertindak. Tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa kalau itu tidak bersangkut dengan yang lain, hanya tersangkut pada BPN, Pak Menteri akan bertindak. Bahkan Pak Menteri mengatakan hari ini juga kalau harus dibatalkan, saya batalkan. Inilah satu ungkapan yang sangat tegas
Dan kami sebagai rakyat, sebagai korban perampasan tanah sangat menanti kebenaran janji Pak Menteri. Kasus kami agak berbeda dengan kasus yang dialami oleh Bu Ani yang terbit sertifikat lain ketika sertifikatnya Bu Ani diagungkan. Jadi itu katanya error in object. Sedangkan kasus Pak Robert Sujasmin itu jelas beli dari lelang negara, kemudian kalah di pengadilan karena error in object juga. Tetapi kasus kami ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengadilan, Pak Menteri. Keluarga kami almarhum John Pisanis, penduduk Senayan yang harus dipindah karena proyek Asian Games tahun 62 mendapat okupasi pergening atau penempatan di Tebet di Jalan MT Haryono, dulu Gatot Subroto, dengan surat KUT nomor 40 garing KUT garing 62 pasal 2 garing 5 dan perpetakan X vektor L garing BZ. Dan ini dikuatkan oleh surat dari Sekretariat Negara PPK GBK dengan surat nomor B29 PPK GBK dirut garing 65 garing 2010 tanggal 25 Mei 2010. Ada satu hal yang menarik oleh almarhum John Pisanis, bahwa di atas tanah yang didapat dari keputusan presiden itu dianulir oleh SK Menteri Agraria nomor 3 Romawi garing 21 garing KA garing 63 tanggal 25 Mei 1963 hingga terbitnya HGB 2 atas nama Umar Mubarak Baluwer. Ya, tentu saja hal ini dilaporkan dan kemudian menurut keterangan Kanwil dan surat sudah dibatalkan oleh Inspektur Daerah Agraria sendiri. Jadi kami senang karena perhatian agraria bahwa hukum prinsip ditegakkan di mana keputusan presiden tidak bisa dianulir oleh keputusan menteri. Tetapi nyatanya pembatalan atau pencabutan HGB 2 itu tidak ditindaklanjuti. Semestinya menurut hukum HGB atau sertifikat yang dibatalkan itu harus dicoret dan buku warkahnya dicoret sehingga tidak menimbulkan masalah pertanahan di kemudian hari. Tetapi karena ternyata tidak dibatalkan, maka pengurusan sertifikasi keluarga terganggu. Kemudian oleh keluarga dilaporkan ke Opsipus untuk minta penegasan. Maka Opsipus dalam surat K61 garing Opsipus garing 9 Romawi garing 1985 tanggal 10 September 1985 dinyatakan bahwa HGB 2 melanggar hukum prinsip, yaitu keputusan presiden, dan tidak selayaknya diterbitkan. Kemudian ditegaskan bahwa BZ1, BZ2, BZ3 adalah tetap milik para penduduk yang digeser dari Senayan. Surat Opsipus itu tampaknya ditembuskan ke Menpan, Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara, yang pada waktu itu berdasarkan Kepres adalah ketua tim penyelesaian sengketa tanah. Oleh Menpan, surat itu dicabut dan dibatalkan. Pertama dengan surat R122 garing 1 garing Menpan garing
9/1985, 13 September 1985. Tapi tidak ditindaklanjuti. Diterbitkan lagi surat pencabutan dan pembatalan R47-1-Menpan-2-1986 19 Februari 1986. Tampaknya juga tidak ditindaklanjuti. Maka dikirimlah surat semacam teguran dari Sekretaris Menpan nomor 503/2/90 1 Juni 1990 yang menyatakan mempertanyakan kenapa pencabutan itu tidak ditindaklanjuti. Kemudian saya sendiri sebagai wakil keluarga mencoba mengurus lagi kesekian kalinya hak kami, dan kami menulis permohonan hak pada tahun Oktober 2014. Oleh Kantah BPN Jakarta Selatan dijawab agar kami minta ukur karena katanya tidak jelas. Kami minta ukur. Dijawab lagi oleh Kantah Jakarta Selatan, pengukuran hanya boleh dilakukan atas perintah penyidik atau penegak hukum. Maka kami melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya untuk minta pengembalian batas atau memasuki perkarangan tanpa izin. Oleh Polda diadakan pengukuran bersama dengan BPN, maka BPN membuat laporan hasil pengukur atau berita acara pengukuran dengan surat nomor 22/22-3-21-74-300/Romawi 9/2015 yang menyatakan tidak jelas batasnya. Tampaknya kesulitan ini muncul karena BPN sudah menerbitkan HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna Sinar Mas Group tahun 2005 dengan alas HGB 2. Luasnya 7.955. Jadi kalau dijumlah 7.955 dan hak kami 3.750, hasilnya adalah 11.705. Padahal hasil pengukuran BPN hanya menemukan luas hamparan tanah itu adalah 10.699. Jadi BPN tidak bisa menemukan gambar yang 1.000 meter itu dari mana. Sehingga hal itu oleh Polda di SP 3. Kami teliti bahwa HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna yang diperoleh dengan akte jual beli nomor 22 Tebet 1995 Notaris Beni Kristanto tanggal 28 Januari 1993 beralaskan pada HGB 2 yang sudah dibatalkan. Selain itu ada beberapa data yang nampaknya cacat hukum. Inilah yang satu dipertanyakan kepada BPN Jakarta Selatan, bagaimana bisa menerbitkan sertifikat itu dengan cacat-cacat seperti itu. Karena tidak ada kepastian, maka saya sebagai wakil keluarga melaporkan hal ini kepada Saber Pungli, Menko Polhukam, tanggal 9 Oktober 2019. Setelah klarifikasi, setelah pemeriksaan, maka kami mendapat penegasan. Pertama, dari Setnek PPK GBK Gelora Bung Karno dengan surat nomor 263
tanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan bahwa pemberian okupasi bergening kepada penduduk Senayan yang dipindahkan karena Asian Games tahun 62 adalah berlalaskan keputusan Presiden. Dan kemudian PPK GBK dibentuk juga berdasarkan keputusan Presiden. Dua, bahwa bagi penduduk Senayan yang dipindahkan akan diberi ganti uang atau ditempatkan, dan kami keluarga memilih ditempatkan sesuai dengan ganti rugi yang dijadikan sebagai pembayaran administrasi. Tiga, bahwa Yayasan Gelora Bung Karno telah menyerahkan berkas-berkas administrasi tanah yang dibagikan pada penduduk itu kepada Kantor Agraria Jakarta pada tahun 1966. Yang keempat, bahwa Setnek PPK GBK tidak pernah mengalihkan, melimpahkan atau merekomendasikan tanah-tanah yang dibagikan itu kepada pihak manapun juga. Jadi tidak ada kemungkinan, tidak ada kemungkinan bahwa Setnek GBK menyerahkan itu kepada Umar Baluel tahun 63. Yang kelima, bahwa setelah diteliti almarhum John Pisanis, keluarga kami memang mendapat tanah itu sesuai dengan surat dan kwitansi yang luasnya jadi 3.750. Kami mempertanyakan hal ini, kemudian klarifikasi dari BPN Kantas Jakarta Selatan mengatakan, dan kami ditunjukkan markah tanahnya, bahwa selama ini sampai hari ini bahkan saya kira tanah tersebut masih beralaskan pada HGB 2 yang sudah dibatalkan dengan alasan surat pembatalan itu belum ditemukan. Nah, kalau masalahnya demikian, maka kami sampaikan pada Pak Menteri bahwa seharusnya ini masalahnya bukan ke pengadilan dan ke mana-mana. Masalahnya ini adalah administrasi di dalam BPN sendiri. Benarkah 4 surat pembatalan itu tidak ditemukan? Bagaimana administrasi BPN? Nah, kalau sudah ditemukan, seharusnya HGB 1666 atas nama Mustika Chandra Guna itu tidak sah dan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Inilah harapan kami, Pak Menteri. Sehingga dengan demikian apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, kalau itu urusannya hanya di BPN, saya akan menyelesaikan kalau perlu hari ini saja. Inilah yang kita nantikan, dan seperti yang kita harapkan, kami 3 narasumber, Pak Robert Sujasmin, Ibu Ani Cahyani, dan saya adalah sampling yang diajukan dalam penulisan buku Gurita Mafia Tanah. Sangat diharapkan kasus kami bisa terang benderang. Dengan demikian BPN akan terangkat namanya dengan kesungguhan dan bukti nyata menyelesaikan kasus tanah. Inilah harapan kami, Pak Menteri. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih mendorong Pak Menteri dengan hikmahnya sehingga urusan-urusan kami bisa selesai. Inilah bukti kesungguhan BPN dalam memerangi mafia tanah. Teristimewa kasus kami sepenuhnya tergantung pada BPN. Atau kalau ini tidak terselesaikan, ya patut diduga bahwa di BPN itulah terjadinya manipulasi yang dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk mengacaukan ketentraman dan hak rakyat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.